Ya, bisa kembali bersama Dialog Jurnal Siang mengenai wujudkan generasi ASI eksklusif, masih bersama Pak Gufron dan juga Mbak Mia Sutanto. Pak Gufron, tadi saya potong, bagaimana nih Pak? Jadi bisa tidak ada standar gitu untuk perusahaan-perusahaan atau bangunan-bangunan mewajibkan ruang laktasi seakan-akan seperti selayaknya sebuah ruang toilet, wajib ada di gedung wajib tersebut. ada, betul. Memang sebetulnya seperti itu karena sekali lagi di dalam baik Undang-Undang 36 ataupun juga peraturan bersama, ya, Menteri ini harus menyediakan sebetulnya dan mendukung itu. Bahkan tadi ada sanksinya, ya. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan harus menyediakan tempat untuk menyusui bagi pekerja, ya, terutama yang sedang menyusui, kan begitu. Perlu diketahui bahwa menyusui, terutama tadi menciptakan generasi ASI eksklusif, itu sangat penting, ya. Tidak hanya pada tahap pertama kolostrumnya yang mengandung antibodi dan zat-zat dibutuhkan oleh tubuh bayi, tetapi juga sebetulnya perkembangan otak itu paling optimum, ya, sebelum 2 tahun. Jadi kalau menyusui bisa 2 tahun, nah Indonesia ini akan memiliki yang disebut dengan bonus demografi. Tahun 2020 sampai 2030, ya, dan itu hanya terjadi sekali di dalam sejarah sebuah bangsa, ya. Jadi kalau bangsanya ini kemudian kualitas SDM-nya bagus, syaratnya kan otaknya juga harus bagus. Betul. Gitu. Ini untuk generasi bangsa begitu, untuk ya. generasi bangsa. Kalau otaknya bagus, ya, kalau nggak bagus nanti di sekolah ngantuan terus, ya, nggak bisa ngikutin, ya, apalagi berdaya saing dengan kompetisi kita di ASEAN atau global, ya. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama, ya. Baik, kesadaran, ya Pak. Pak, tapi untuk hotline tadi dikatakan misalnya ada ibu yang menelpon, melaporkan, terus apa yang mereka akhirnya nanti lakukan? Hanya melaporkan terus ada tindakan berikutnya seperti apa, Pak? Iya. Jadi nanti disesuaikan dengan apa yang menjadi masalah, ya. Kalau umpamanya masalahnya tentang banyak ibu-ibu tidak paham atau ibu-ibu minta sebetulnya peraturannya seperti apa karena mereka mau menyuarakan haknya kepada perusahaan, kita akan berikan peraturan itu, ya. Kita akan kirim atau paling tidak dikasih alamat ini loh di webnya ini, ya, untuk bisa mendapatkan kebijakan aturan. Sudah pernah ada experience terkait itu, Pak? Tentunya ada yang... Karena siapa tahu misalnya si ibu 6 bulan bayinya gitu kan, dia melaporkan terus follow up-nya berapa, karena membangun suatu tempat atau apapun itu kan butuh waktu. Nanti jangan-jangan anaknya sudah lewat 2 tahun sudah tidak menyusui juga, paling Pak. tidak kalau itu kan untuk teman-teman ibu tersebut jangka atau panjang untuk jangka yang lain, ya, untuk masyarakat yang lain atau orang yang lain. Tapi bahwa proses itu perlu disuarakan karena ini merupakan hak, ya, yang harus disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemberi kerja dan masyarakat juga, begitu. Jadi kami sangat apresiasi kepada Bu Mia Sutanto yang sangat aktif, ya, untuk bisa menjelaskan dan mengedukasi ibu-ibu termasuk pemberi kerja. Karena kalau hanya pemerintah saja nggak kuat, ya. Harus bersama-sama untuk generasi bangsa. Mbak Mia, ada data tidak tingkat ibu yang memberikan ASI eksklusif ini di Indonesia dari tahun ke tahun tuh meningkatkah? Atau bagaimana juga kesadaran sang ibu sendiri dan lingkungannya dalam memberikan ASI eksklusif tuh gimana sih di Indonesia akhir-akhir ini? Iya. Kalau mau berbicara tentang data, mungkin kita bisa lihat ke data nasional, ya, Pak Gufron. Kita bisa lihat di SDKI 2012, terus kemudian Riskesdas 2013. Memang ada tren kenaikan cakupan pemberian ASI eksklusif bila dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Dan ini memang sesuatu hal yang menggembirakan. Namun perlu diingat juga, meskipun ada kenaikan tetap di bawah 50%, Mbak. Jadi PR-nya masih banyak untuk kedepannya, terutama karena pemerintah juga mencanangkan program percepatan pencapaian cakupan ASI eksklusif 80% yang digulirkan oleh Ibu Menteri 2014-2015 untuk mengejar MDGs 2015. Nah, mudah-mudahan sih ini tercapai, dan ini juga bukan hanya beban pemerintah tapi kita semua, seluruh elemen masyarakat, dan itu pula juga sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 bahwa
masyarakat juga punya peran dalam mendukung seorang ibu agar bisa memberikan ASI kepada bayinya. Karena kembali lagi seperti dikatakan oleh Pak Gufron, masa 2 tahun itu adalah golden period ya Pak ya untuk perkembangan seorang anak. Makanya penting sekali anak mendapatkan golden standard of infant feeding. Itu ada 4 Mbak. Pertama itu IMD, inisiasi menyusu dini. Kedua ASI eksklusif ini dari sejak lahir sampai 6 bulan. Ketiga adalah pemberian makanan pendamping ASI yang berkualitas ya, yang bagus. Dan keempat adalah ASINya terus diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Mia dan Pak Gufron. Pemirsa, dialog mengenai wujudkan generasi ASI eksklusif akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.